Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Muhammad Fajar, NIM 1207070137 dari kelas Teknik Elektro A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Baterai Perak Oksida untuk memenuhi ulangan akhir semester Kimia Dasar 2. Kita langsung aja next. Dan yang pertama ada baterai. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui dua jenis baterai ya. Yang pertama ada baterai sekali pakai atau single use dan yang kedua ada baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Dan untuk setiap baterai sendiri dari terminal positif atau katoda dan terminal negatif atau anoda, serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output arus listrik dari baterai adalah arus searah atau disebut dengan arus DC. Bila arus AC yaitu arus bolak-balik ya. Dan untuk eh, baterai terbagi menjadi dua, ada baterai kering dan ada baterai basah ya. Pada baterai kering memiliki elektrolit berbentuk pasta yang agak padat dan sulit mengalami pergerakan sehingga dapat dioperasikan dalam berbagai posisi. Baterai basah adalah baterai yang digunakan elektrolit berbentuk cairan. Baterai basah banyak digunakan pada saat awal perkembangan baterai. Ya, jadi baterai kering ini meskipun namanya kering, tapi baterai ini bisa lembab ya, dikarenakan pemakaian juga. Dan kita masuk kepada materi kita, yaitu baterai perak oksida. Baterai perak oksida merupakan salah satu baterai yang termasuk dalam jenis baterai primer atau baterai sekali pakai atau yang tadi juga single use ya, sekali pakai itu. Jadi baterai perak oksida tergolong tipis dan harganya relatif mahal. Dan dari segi ukuran, baterai ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari baterai pada umumnya, yaitu berkisar antara 0,3 sampai 0,5 inch. Pada baterai oksida Zn yaitu seng bertindak sebagai anoda, sedangkan Ag2O yaitu perak oksida bertindak sebagai katoda. Dan KOH atau kalium hidroksida berbentuk pasta sebagai elektrolit. Dan untuk reaksinya adalah reaksinya pada anoda yaitu Zn atau seng ditambah 2OH ditambah ZnOH2 atau seng hidroksida ditambah 2E. Untuk katoda sendiri Ag2O yaitu perak oksida ditambah H2O yaitu air tambah 2E 2Ag ditambah 2OH min. Pada reaksi selnya sendiri Zn yaitu seng ditambah Ag2O yaitu perak oksida ditambah air H2O menjadi ZnOH2 ditambah 2Ag. Baterai perak oksida memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan bertahan dalam waktu yang lama. Untuk prinsip kerja baterai perak oksida ini yaitu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian positif yang terdiri dari kation dan katoda, di mana katoda elektroda positif sebagai tempat pergerakan aktion yaitu ion positif. Bagian kedua yaitu bagian negatif yang terdiri dari anion dan anoda, di mana anoda elektrolit negatif sebagai tempat pergerakan anion atau ion negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan, akan terjadi di aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif.
pada baterai perak oksida. Oksida Zn atau seng bertindak sebagai anoda atau min, sedangkan Ag2O yaitu perak oksida bertindak sebagai katoda atau plus, sehingga pada pergerakan oksida elektron akan mengalir dari Zn menuju ke Ag2O atau perak oksida. Ya, untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama dibandingkan dengan baterai lain, baterai perak oksida memiliki potensi sirkuit terbuka yang lebih tinggi. Resistansi yang kedua ada resistansi muatan, sel perak lebih dari 84% setelah penyimpanan 2 tahun pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Untuk yang ketiga, sistem oksida perak mampu mengeluarkan muatan relatif berat. Sistem perak paling cocok untuk operasi dan dari minus 4 derajat Fahrenheit sampai 130 derajat Fahrenheit. Dan untuk keempat, suhu operasi 32 derajat Fahrenheit sampai 130 derajat Fahrenheit. Dan untuk kurva debitnya sendiri, baterai perak oksida menunjukkan kurva Debit tegangan operasi yang sangat datar dan memiliki voltase lebih tinggi daripada yang lain. Dan untuk yang keenam, resistansinya rendah. Untuk kegunaan atau pengaplikasiannya, baterai perak oksida yang memiliki ukuran lebih kecil dapat digunakan pada baterai seperti jam tangan, kalkulator, alat pendengar, instrumen eksporsir listrik, foto yang hanya menggunakan sejumlah kecil perak. Dan sedangkan eh, perak oksida yang lebih besar digunakan dalam aplikasi militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kekuatan di kapal selam dan torpedo. Berbagai perak oksida ini tidak dianggap ramah lingkungan dan bisa bahaya bagi lingkungan tergantung kondisi baterai. Dan untuk keuntungan dan kelemahan baterai perak oksida, yaitu keduanya memiliki sangat kecil atau tipis tegangan relatif besar, sel perak relatif kokoh dan non-toksik atau non-rusak. Kelemahannya yaitu sel perak relatif lebih mahal sehingga harga untuk sebuah baterai perak oksida cukup mahal. Jadi pada baterai meskipun kecil, baterai ini sangat mahal ya. Tapi kegunaannya juga sesuai lah dengan harganya. Dan mungkin sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.